Demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Secara definisi, demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, baik itu yang dijalankan langsung oleh rakyat maupun melalui sistem perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat. Tapi kelompok kami hari ini tidak akan membahas secara komprehensif tentang demokrasi secara menyeluruh, tetapi hanya berfokus pada sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia itu sendiri, yaitu demokrasi Pancasila. Secara sederhana, demokrasi Pancasila merupakan sebuah sistem demokrasi yang ada cita rasa Indonesia di dalamnya, di mana terkandung nilai-nilai Pancasila di dalam sistem pemerintahan tersebut, nilai religius, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Kita bukan menganut sebuah sistem demokrasi yang otoriter, yang individualistis ala-ala barat. Ada nilai yang lebih penting, yaitu nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam demokrasi itu sendiri. Maka dari itu hari ini kami dari kelompok 5 akan membedah secara tuntas bagaimana demokrasi Pancasila hadir dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 1945 bukan hanya sebagai sebuah teori, tetapi benar-benar hidup dan bergerak bersama bangsa ini. Sejak merdeka tahun 1945, Indonesia telah melewati 3 babak besar. Yang pertama, demokrasi parlementer, yang kedua, demokrasi terpimpin, dan yang ketiga, demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Tahun 1998 menjadi titik balik melalui reformasi yang membawa perubahan seperti amandemen Undang-Undang Dasar 1945, otonomi daerah, serta pembentukan KPK. Semua ini adalah upaya dari perbaikan demokrasi di Indonesia. Poin selanjutnya yaitu 4 prinsip yang menjadikan sebuah negara menjadi negara yang demokratis. Sebuah negara baru layak dikatakan demokratis jika memiliki 4 prinsip. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah semua kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan untuk rakyat. Yang kedua, persamaan politik, yang dimana setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, yaitu konsultasi kepada rakyat. Pemerintah wajib tahu dan mengikuti kehendak rakyat, bukan kebijakan sepihak. Yang keempat, yaitu majority rule dengan minority right, yang dimana mayoritas yang memutuskan, tapi hak-hak minoritas tetap harus dijaga. Jika salah satu dari keempat prinsip ini hilang, maka demokratis negara tersebut sudah tidak utuh lagi. Uniknya, demokrasi Pancasila bukan hanya sekedar slogan, masing-masing memiliki implikasi nyata dalam demokrasi, seperti sila pertama yang menjamin kebebasan untuk beragama, sila kedua mendorong persatuan meskipun adanya berbagai keberagaman agama, ras, suku, dan budaya. Dan ketiga, menekankan sistem hukum yang berpijak pada kemanusiaan yang adil. Dan sila keempat, adanya musyawarah dalam mencapai keputusan dan tidak hanya berfokus pada voting. Dan sila kelima, menuntut keadilan sosial seperti pemerataan ekonomi, akses pendidikan, dan layanan kesehatan bagi semua orang. Ini yang membedakan demokrasi kita dengan demokrasi liberal barat lainnya. Demokrasi Pancasila bukan cuma ada di buku-buku tebal, dia nyata di sekitar kita. Di bidang pendidikan, setiap warga berhak atas pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Di bidang ekonomi, kebijakan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan memberdayakan UMKM. Di otonomi daerah, setiap daerah bisa mengurus urusannya sendiri sesuai kebutuhan lokal. Di partisipasi politik, kita bebas memilih, berorganisasi, dan menyampaikan pendapat. Di kebebasan pers, media independen bebas mengawasi pemerintah di keberagaman agama dan budaya. Semua keyakinan dihormati dan dilindungi negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan sekedar dokumen hukum, dia adalah living constitution, konstitusi yang hidup dan berkembang. Secara konkret, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menerjemahkan demokrasi Pancasila lewat beberapa mekanisme. Pertama, sistem perwakilan, MPR, DPR, dan DPD mewakili rakyat di tingkat nasional dan daerah. Kedua, pemilihan umum yang jujur, bebas, dan adil. Ketiga, trias politika pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif yang saling mengawasi. Keempat, jaminan hak asasi manusia yang tertulis dalam konstitusi. Yang kelima, sistem presidensial, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tegas menyatakan
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Poin selanjutnya, tidak ada sistem yang sempurna termasuk demokrasi Pancasila. Ada beberapa catatan kritis yang penting diangkat. Satu, pemilu langsung atau pasal 6A UUD 1945 dinilai kurang selaras dengan sila keempat yang mengedepankan musyawarah, bukan sekadar hak suara langsung tanpa deliberasi. Dua, jumlah anggota DPR masih relatif kecil dibanding populasi Indonesia, sehingga keterwakilan belum benar-benar merata. Tiga, korupsi yang masih merusak integrasi sistem dan mengurangi kepercayaan rakyat. Empat, kesenjangan ekonomi antara kota dan desa masih jadi ancaman keadilan sosial. 5, munculnya radikalisme dan intoleransi yang mengancam nilai pluralisme Pancasila. Masalah-masalah ini bukan alasan pesimis, justru jadi agenda perjuangan bersama. Di era global yang penuh polarisasi, demokrasi Pancasila justru semakin relevan. Mengapa? Karena dunia menyaksikan kegagalan demokrasi seperti liberal yang individualistis, polarisasi yang tajam, ketimpangan ekonomi, dan krisis kepercayaan publik. Demokrasi Pancasila juga menawarkan alternatif yang manusiawi. Ia tidak memaksa monokultur tapi menghargai keberagaman. Ia juga bukan soal kemenangan mayoritas, tapi soal menjaga martabat setiap individu sebagai makhluk Tuhan. Seperti kata Bolo pada tahun 2018, demokrasi Pancasila adalah falsafah cara pandang bagaimana kita membangun kehidupan bersama yang jujur, adil, dan bermartabat. Itulah sistem ini bukan hanya warisan masa lalu, melainkan modal masa depan Indonesia. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan? Demokrasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan hanya sekedar sistem pemerintahan, tetapi ia adalah cerminan jati diri bangsa Indonesia. Ia menggabungkan sistem demokrasi universal dengan nilai-nilai luhur Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Masih banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi ke depannya, tapi arah dan fondasinya sudah benar. Tugas kita sebagai generasi penerus hanya dapat memastikan bahwa nilai-nilai ini bukan hanya sekedar tertulis di konstitusi, tetapi benar-benar hidup di setiap sudut kehidupan berbangsa dan bernegara.